Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas mengenai latihan soal yang sudah diberikan pada slide akhir di pertemuan sebelumnya ya, di mana ada data berat badan dari sejumlah mahasiswa. Akan dicari ukuran pemusatan datanya, yaitu meannya bagaimana, mediannya bagaimana, dan modusnya bagaimana. Kita akan menggunakan konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi di sini kita lakukan pencarian mean terlebih dahulu ya. Ini data berkelompok. Kenapa dikategorikan data berkelompok? Karena jenis pendataannya ditampilkan tabelnya secara interval kelas. Ada interval kelas di sini. Maka ini dikatakan data berkelompok. Jumlah mahasiswa kita lakukan penggantian kode, ini merupakan frekuensi, maka ini kita ganti FI, merupakan frekuensi kelas. Berikutnya untuk mencari, ini kita mencari mean terlebih dahulu ya. Untuk mencari mean, FI sudah dapat, TI-nya lagi. TI itu apa? Kita perhatikan TI adalah nilai tengah kelas, berarti nilai tengah kelasnya. Bagaimana mencarinya? Di sini berarti 40 ditambah 44 kita bagi dengan 2. Hasilnya 42 nilai tengah kelasnya. Untuk kelas-kelas berikutnya kita nggak usah menghitung 45 ditambah 49 bagi 2. Itu akan lama kita memprosesnya. Lebih baik kita menggunakan konsep kelas pertama tadi, kita tambah dengan panjang kelas. Panjang kelasnya berapa? 40 ke 44 ada 5 itu. 40, 41, 42, 43, 44. Berarti ada 5. Berarti kita tambah sama 5. Jadi data di awal kita tambah dengan 45. Dah, kita tarik berikutnya untuk mendapatkan nilai tengah untuk masing-masing kelas berikutnya. Setelah kita lakukan pencarian TI, kita lakukan tampilan kolom berikutnya itu TI kali FI. Berarti kita langsung konsepnya TI-nya 42 kita kali dengan FI 168. Kita tarik aja ke bawah, jadi kita tidak usah melakukan perhitungan secara lama ya. Kita bantuan Excel sehingga dapat kita lakukan pencarian dengan cepat. Selanjutnya setelah dapat TI, FI sudah, perkaliannya sudah, bantuan tabel sudah, kita lihat lagi rumusnya, berarti jumlah kolom TI, FI kita bagi dengan banyak frekuensi. Oke, berarti kita butuh jumlah ini, jumlah kolom mahasiswa. Nanti kita jumlahkan 100 jumlah mahasiswanya, kolom FI, TI, FI ini kita jumlahkan juga, maka jumlahnya 56.630, sehingga rata-rata untuk berat badan mahasiswa kelas ini TIFI-nya jumlahnya yang 5630 ini kita bagi dengan jumlah frekuensi. Jadi didapatlah rata-rata 56,3 kg ya. Artinya apa? Dari 100 mahasiswa di kelas ini berat badan dari 100 mahasiswa tersebut rata-ratanya 56,3, terpusat dia di nilai 56,3. Oke, itu sudah kita cari nilai rata-rata. Selanjutnya kita cari median. Ini rata-rata ya. Ini rata-ratanya. Silakan Anda lakukan arti dari data tadi secara tertulis di buku catatannya. Selanjutnya kita cari median. Median kita temukan dulu batas kelas bawah yang mengandung nilai median. Artinya kita cari dulu median dari kelas ini berapa, di posisi mana. Nah, cara mencari kelas mediannya itu berarti
frekuensi kita bagi dengan 2, dibagi setengah berarti ya, dibagi dengan 2 atau setengah dari jumlah frekuensi, berarti 50. Di posisi manakah kelas yang memuat urutan ke-50? Oke, kita lihat di sini frekuensi kumulatif, frekuensi bantuan tabel kolom berikutnya, kumulatif kita lakukan, berarti frekuensi ya, kelas pertama 4, kelas kedua berarti 4 ditambah 14, kelas ketiga berarti 30 ditambah 18, ini 30 tambah 18. Oke, berikutnya karena rumus ketiga ini sudah jelas, ini ditambah 18 berarti nanti 20 ditambah 48, maka ini bisa kita tarik aja langsung ke bawah. Ending dari baris terakhir ini harus 100 ya, karena memastikan frekuensi kumulatif barisan terakhir itu sesuai dengan jumlah frekuensi yang ada. Selanjutnya kita cari kelas median yang 50 di mana posisinya. Nah, di sini 48, belum nyampe 50, berarti 50 berada di kelas ketiga nih. Keempat, di kelas keempat. Maka kita warnai aja terlebih dahulu untuk menandakan dia kelas median. Oke, ini menunjukkan dia kelas median ya. Ini kelas median. Kelas mediannya, maka langkah selanjutnya kita cari berapa L, berapa P, berapa N, berapa J, berapa JF. Oke, kita list terlebih dahulu untuk mempermudah hitungan kita. L berarti batas kelas bawahnya, berarti 55 kurangi 0,5. Terus lalu itu berarti 55 dikali 0, dikurang 0,5. Ini kenapa salah? Karena dalam komputer laptop ini 0, itu titik tadi koma, makanya tidak tampil. Oke, P panjang kelas tadi udah kita dapat 5, N-nya 100 frekuensi ya. F ini apa? F ini tadi lihat banyak frekuensi kelas median. Kelas median ada di posisi berapa? Posisi kelas keempat. Frekuensinya berapa? Berarti frekuensinya 20. Yang ini, yang 20, bukan yang 68 ya. Hati-hati yang 20. Oke, berikutnya JF. Jumlah dari semua frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas median kita kelas keempat, berarti sebelum kelas median kelas ketiga, berarti kelas 3 ini jumlahnya 48, maka JF itu 48. Setelah kita dapatkan semua rincian dari rumus, sudah kita masuklah ke konsep rumusnya. Nih rumusnya Ibu pindahkan ke bawah supaya mempermudah penglihatan kita. Oke, maka median itu sama dengan L. L mana? L yang 54,5 ditambah P dikali ya, berarti ini hati-hati, ini buka kurung supaya tidak salah penulisan perhitungan, dikali JN per 2. N per 2 berarti N bagi 2. Nah, ini hati-hati ya. Di sini harus pakai tanda kurung karena dia prosesnya terlebih dahulu yang dalam kurung ini. Ini hati-hati dalam penulisan rumus. Jika salah-salah dalam penulisan rumusnya akan salah perhitungan. Kurang di bagian ini karena dibagi dulu dengan 2 baru dikurangi dengan JF. JF 48. Oke, selanjutnya rubah deh ya. Oke, JF 48. Selanjutnya ini hasil pembilang kita bagi dengan penyebut. Penyebutnya F, berarti dibagi dengan 20. Oke, kita kurung. Jadi diperhatikan tanda kurungnya. Ini L tadi ditambah
P kita 5, B23 ya, B23 dikali buka kurung, ini perlu kurung karena ini konsep pembagian, dikurang JF tadi adalah 48, itu B26 benar, dibagi dengan hasil penjumlahan pengurangan pembilang, kita bagi dengan F, bagi dengan 20. Oke, setelah itu kita tekan enter. Maka hasilnya 55. Nih, komanya pas ya, berarti bulat, hasilnya 55. Artinya nilai tengah dari berat badan 100 mahasiswa ini terletak di 55. Jadi terdapat suatu nilai tengah ya. Satu saja nilai tengah itu di 55. Kita pastikan ternyata 55 benar berada di kelas median. Itu perlu kita cross check benar nggak perhitungan kita. Dia harus berada di kelas median hasil perhitungan kita. Oke, selanjutnya kita cari modus dengan konsep yang sama. Kita cari terlebih dahulu data-data agar termuat dalam rumus kelas modus ini. Tadi dulu kelas modus ya, kelas modus. Kelas modus berarti dimana modus itu nilai yang sering muncul, frekuensi yang paling tinggi terletak di nih 30, terletak di kelas ke 3. Berarti ini kelas modus. Ini kelas modus ya. Gue bikin keterangan ulang. Ini artinya kelas modus. Kelas modus yang kuning artinya kelas median. Median. Oke, selanjutnya dengan cara yang sama, jika butuh kelas kolom silakan ditampilkan, jika tidak kita langsungkan. Batas kelas modus berarti batas bawah ya, L. Kelas modusnya 50, kelas bawahnya 50. Maka batas kelas bawahnya 50 kurang 0,5. Berikutnya panjang kelas 5 tadinya. Selisih nilai frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti kelas sebelumnya, kelas sebelum kita 14, 30 kurang 14, 30 kurang 14. Dengan kelas sesudahnya berarti 30 kurang 20 ya. 30 kurang 20. Oke, setelah kita dapatkan kelas data-data di modus, kita substitusi dia di pencarian modusnya. Ini rumusnya. Kita ibu pindahkan supaya terlihat jelas modusnya. Oke, kita lakukan pencarian modus ya. Ini tadi median sudah, rata-rata sudah. Diperbesar saja tulisannya biar terlihat. Pencarian kita sudah tuntas di median dan di rata-rata. Oke, kita cari modus. Modus apa rumusnya? Berarti L kita tadi 49,5 ditambah buka kurung P panjang kelas modusnya 5 ya, 5 dikali, nah ini kita lakukan buka kurung karena ada penjumlahan dan ada pembagian dilakukan dalam proses perhitungan. F1 terkena di bagian 16. Ini dibagi dengan buka kurung kembali, F1 ditambah F2. Hati-hati hasil pengurungannya, tanda-tanda kurungnya jangan sampai salah. Ini belum selesai maka dia muncul kode tersebut. Belum selesai tadi ya, ada perlu kita perhatikan tanda kurungnya. Oke, B29 tadi merupakan ya L, benar. Berikutnya ini
terubah dia. P-nya adalah B30. Jadi P dikali frekuensi pertama adalah selisih kelas tadi ya. Ini merupakan B31 dibagi dengan B31 tambah B32. B32. Oke, tanda kurungnya ini untuk yang penyebut. Oke, ini untuk yang kesatuan pembagian. Berikutnya perkalian dengan P. Oke, sip, tanda kurungnya sudah benar. Inilah hasil dari modus dalam permasalahan berat badan. Jadi modus kita bernilai 52,558. Terletak dia pas ya di sini ya, di kelas modus. Tadi sudah kita nyatakan ya sebagai kelas modus. Artinya angka berat badan yang paling banyak dimiliki oleh mahasiswa 100 mahasiswa ini terletak di angka berat badan 52,58 kg. Oke, demikian dulu pencarian ukuran pemusatan data untuk kelas data berkelompok ya. Ini pencarian perhitungannya kita gunakan Excel untuk memperbantu hitungan kita, tidak menggunakan kalkulator. Oke, demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.